Shalom semuanya, halo teman-teman. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang struktur otak dewasa beserta fungsinya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tincekoro MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan diri saya Yana Desriani Lopo dengan NIM 20520220048 dari kelas B semester 3 dengan program studi Psikologi Kristen yang berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa disebut dengan IAKN Kupang. Oke, baik, kita masuk dalam materinya. Pengertian otak. Otak merupakan pusat kendali dari seluruh aktivitas tubuh manusia. Nah, berat otak kira-kira 1.300 sampai 1.400 gram atau yang setara dengan 2% dari berat badan manusia. Otak memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, dan yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga yaitu batang otak atau brainstem. Nah, yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar. Otak besar merupakan otak yang paling besar pada bagian otak. Otak besar memiliki 2 bagian yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan berfungsi untuk mengendalikan tubuh bagian kiri, sedangkan otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan. Nah, otak besar juga memiliki 4 lobus. Lobus yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus frontal merupakan bagian terdepan dari struktur otak besar yang terletak kira-kira sejajar dengan tulang dahi kita atau kening kita. Lobus frontal ini berfungsi untuk mengendalikan ucapan, gerakan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan fungsi intelektual seperti berpikir, bernalar, memecahkan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lobus yang kedua yaitu lobus parietal. Lobus parietal sendiri merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian tengah atau yang kira-kira sejajar dengan ubun-ubun kita. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, penekanan, suhu, dan nyeri, serta mengendalikan orientasi spasial atau memahami ukuran, bentuk, dan arah. Dan lobus yang ketiga yaitu lobus temporal. Lobus temporal merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian samping kanan dan kiri otak. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, emosi, ingatan, dan bicara atau produksi bahasa. Lobus yang keempat atau yang terakhir yaitu lobus oksipital. Lobus oksipital sendiri merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian paling belakang. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan penglihatan sehingga dapat menerima, memproses, dan menerjemahkan informasi sensoris. Komponen kedua dari otak yaitu otak kecil. Otak kecil terletak di bagian bawah otak besar, tepatnya di bawah lobus oksipital. Otak kecil berfungsi untuk menjaga keseimbangan gerak tubuh, koordinasi otot, dan berperan dalam melakukan tindakan cepat maupun gerakan halus. Sistem kerja otak kecil bersifat refleks dan tidak dapat dikontrol. Otak kecil juga terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu spinocerebellum. Spinocerebellum merupakan bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengendalikan kemampuan otot dan gerakan tubuh. Yang kedua yaitu vestibulocerebellum. Vestibulocerebellum merupakan bagian otak kecil yang berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan pergerakan mata. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu cerebrocerebellum. Cerebrocerebellum merupakan bagian otak kecil yang berfungsi untuk menyimpan memori, melakukan pencernaan, dan menginisiasi gerakan yang disadari. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu batang otak atau brainstem. Batang otak sendiri merupakan seikat jaringan saraf yang berada di dasar otak, memiliki fungsi sebagai stasiun pemancar yang terhubung dengan otak besar menuju saraf tulang belakang dan mengirim serta menerima pesan
antara beragam bagian tubuh dan otak. Batang otak memiliki 3 bagian, yaitu otak tengah atau midbrain atau mesencephalon, dan yang kedua yaitu medula oblongata, dan yang ketiga adalah pons. Sekian penjelasan singkat terkait materi struktur otak dewasa beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.